Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan dibicarakan mengenai aliran filsafat pragmatisme. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama, ada Fadli Rifki, yang kedua ada Kirana Farisa, yang ketiga ada Lia Siti Soleha, dan yang terakhir ada Restu Nabila. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan kepada Restu untuk memaparkan materinya. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas pengertian pragmatisme, konsep filsafat pragmatisme, dan implikasi filsafat pendidikan pragmatisme. Yang pertama, pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, pragma yang artinya tindakan atau perbuatan, dan isme yang artinya ajaran atau paham. Pragmatisme adalah paham aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan yang nyata. Pragmatisme dalam perkembangannya memiliki perbedaan kesimpulan walaupun dari gagasan yang sama. Pragmatisme memiliki 3 patokan yang disetujui, yaitu menolak segala intelektualisme, absolutisme, dan meremehkan logika formal. Adapun tokoh-tokoh filsafat aliran pragmatisme adalah Charles Sandre yang ia menyatakan bahwa pragmatisme dilandasi oleh fisika dan matematika. Yang kedua adalah John Dewey. Ia menyatakan bahwa pragmatisme James adalah personal, psikologis, dan bahkan mungkin religius. Yang terakhir adalah William James, menyatakan bahwa filsafat Dewey dilandasi oleh sains-sains sosial dan biologi. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli. Kepada Fadli dipersilahkan. Konsep filsafat pragmatisme 1. Realitas. Hakikat realita adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan. Menurut Nursang, pengalaman itu dinamis, temporal, spasial, dan pluralistis. 2. Pengetahuan. Untuk memecahkan masalah yang didapat dari pengalaman hidup tersebut adalah dengan pengetahuan-pengetahuan atau hipotesis-hipotesis. Pragmatisme mengajarkan bahwa tujuan semua berpikir adalah kemajuan hidup. Nilai pengetahuan manusia harus dinilai dan diukur dengan kehidupan praktis. 3. Nilai. Nilai sama dengan relatif. Pragmatisme menyarankan untuk menguji kualitas nilai dengan cara mempertimbangkan perbuatan manusia dengan tidak memihak. Nilai merupakan suatu realitas dalam kehidupan yang dapat dimengerti sebagai suatu wujud dalam perilaku manusia, sebagai suatu pengetahuan, dan sebagai suatu ide. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Kirana. Kepada Kirana dipersilahkan. Implikasi filsafat pendidikan pragmatisme. Yang A. Konsep pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan merupakan tujuan kebutuhan hidup, yakni mengenal tujuan hidup, baik keinginan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan akal, manusia dapat mengetahui segala sesuatu rahasia penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Yang kedua, pendidikan sebagai pertumbuhan, yakni keteladanan orang tua atau guru menjadikan konsep pendidikan yang paling unggul dalam proses pertumbuhan peserta didik. Karena anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sifat yang unik. Yang ketiga itu ada pendidikan sebagai fungsi sosial, yakni pendidikan merupakan suatu cara yang ditempuh masyarakat dalam membimbing anak yang masih belum matang, menurut bentuk susunan sosial sendiri baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Yang B. Karakteristik tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan hendaknya ditentukan dari kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan intrinsik anak didik. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mampu
memunculkan suatu metode yang dapat mempersatukan aktivitas pengajaran. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah spesifik dan langsung. Dan pemateri terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Proses pendidikan. Implikasi manfaat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan berikut. Pertama, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri untuk memberikan pengalaman tentang hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, ada kedudukan siswa. Kedudukan siswa, suatu organisme yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tubuh. Yang ketiga, ada kurikulum. Kurikulum berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah, minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dan dapat menentukan kurikulum. Dan yang terakhir, ada metode. Metode aktif, learning by doing. Peran guru mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari perwakilan kelompok lainnya, silahkan ditanyakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.